Alright, smart viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget, dan masih ditemenin sama Nela, Nathan, dan juga Riza. Yes, masih ada Riza di sini. Nah, Riza, tadi kan lo sempat mention nih, kalau misalnya memang dari rumah sendiri lo ke tempat radio itu dekat cuma 5 menit. Lo sendiri memang sebenarnya di radio ini ada kesibukan, maksudnya seperti apa sih? Sebagai announcer lah, atau mungkin radio kampus, atau gimana sih? Ini radio komunitas milik Masjid Gede Kauman di Jogja kan. Kebetulan memang di wilayah kampung aku, Tegalku. Jadi memang selain siaran, yang ngurusin radionya juga, saya sering ngerjain sesuatu di sini, terus bikin film, bikin karya-karya yang lain juga di sini. Soalnya kan kalau di rumah ya Betul. tidak ada temannya kan, jadi saya ngerjainnya di sini. Jadi ibaratnya ini udah jadi kayak rumah kedua nggak sih? Oke, co-working space lebih tepat Working space. istilahnya ya. Iya. Oke deh, siap. Nah, itu aja sih. Kayak masih nyangkut gitu. Tadi kan ngomongin di radio, wah ini apa gitu. Kenapa Nel? Kenapa? Bagus, Nathan, ingatannya tinggi berarti. Nah, aku sih ada pertanyaan kayak tadi kan sebelumnya sempat bahas tuh kayak tentang COVID dan sebagainya. Tapi kan Riza sendiri kan content creator nih, terus bikin film pendek dan sebagainya. Ada nggak sih ide atau niatan untuk bikin ada film pendek dengan unsur-unsur COVID-19 gitu di dalam? Untuk di YouTube sendiri sebenarnya aku udah bikin 2 kalau nggak salah yang ada hubungannya sama COVID-19. Yang satu judulnya Jamaah Corona. Itu aku meng-capture tentang, kan jadi masjid kan sempat tutup ya di tempatku ya. Sempat tutup dan belum lama baru buka. Dan sempat ada jamaah yang ngeyel, yang akhirnya tetap sholat di masjid. Walaupun masjidnya pun tutup. Jadi kayak mereka cuma gelar tikar di lapangan pinggir masjid gitu. Oh iya? Dan aku meng-capture hal itu. Jadi kayak maksudnya esensinya apa kan? Maksudnya ketika memang ditutup kan untuk biar orang-orang sholat di rumah. Iya. Dan mereka kesini pun akhirnya juga sholatnya cuma di lapangannya. Jadi gelar tikar segala macem. Dan nggak banyak orang juga. Cuma memang yang bikin aku miris juga, kebanyakan tuh yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua dan nggak pakai masker lah apa segala macem. Kan bisa merembet ke saya juga ya. Kalau bisa sakit apa kenapa gitu. Jadi ya memang cukup memprihatinkan lah. Jadi aku bikin film itu. Oke, itu Kemudian satu lagi judulnya New Normal. Oke. New Normal versi aku. Yoi. Gimana tuh? Nah ini mengenai apa? Iya. Gimana? Ya itu kalau itu lebih ke obrolan orang kantor gitu ceritanya, dan saling mengeluh aja lah, yang satu support pemerintah, yang satu kontranya, bukan pemerintah banget sih, maksudnya kebijakan pemerintah tentang pakai masker lah, cuci tangan lah, protokol segala macam, lebih hal kayak gitu sih. Dan ada plot twist-nya di akhir. Jangan kalau misalnya udah dibilangin, kalau misalnya dibilangin ada plot twist-nya, udah berhenti. Nonton aja nanti. Sampai situ aja biar kita, iya benar, aku dan Nathan menilai. Yoi. Nah, Gitu. pantesan aja sih setelah dengar ceritanya Riza, kalau misalnya Riza itu ternyata ibaratnya deket banget lah sama perkumpulan religius lah kayak gitu kan. Pantesan aja di karya Makmum tuh, habis itu ada lagi sequelnya Makmum 2 itu tuh sangat mengangkat sisi-sisi religius lah ibaratnya, sisi religius, habis ada bumbu-bumbu horornya gitu. Jadi ya nggak heran gitu. Nah, kalau misalnya di Makmum 2 ini tuh gimana sih, apakah masih sama mengambil unsur-unsur religiusnya, atau ada sesuatu bumbu-bumbu yang baru yang lain? Betul. Atau gimana tuh? Kalau pasti ya, karena makmum sendiri aja kan istilah agama yang jamaah saat sholat gitu. Jadi tidak bisa terlepas dari itu. Cuma kalau untuk cerita kita sih bocoran sedikit bahwa ini lanjutannya dari yang kemarin. Ya maksudnya ya namanya sequel sih. Cuma maksudnya kan kadang-kadang ada sequel yang misal masa lalunya, atau mungkin tidak berhubungan dengan film pertama. Kalau ini masih berhubungan, dan benang merahnya ada di tokoh Rini yang diperankan oleh Siti Kemal. Oke. Masih lanjutannya ya berarti ya. Iya. Nah, ini berarti sekarang untuk dari selama pandemi sendiri, Riza ini berarti proyeknya ada 2 nih, masih ongoing gitu ya, si Gibah sama Makmum 2 ini, atau masih ada proyek lain juga? Ya maksudnya dengan skala besar ya? Kalau Gibah sendiri kan editing ya, kemarin waktu udah dilonggarin Jakarta, sempat kesana untuk ngecek editingnya. Terus habis itu ya sekarang masih jalan buat online editingnya, sambil nunggu kapan tayang. Terus kalau Makmum 2 sih sebenarnya skenarionya sih udah jadi dari zaman sebelum Gibah dibuat bahkan.
Cuma memang karena lama kan, karena kepotong gibah juga, jadi akhirnya kita bisa develop si skripnya lebih lama, dan sampai sekarang pun masih di kulik lagi. Karena masih belum tahu juga syutingnya kapan, karena protokol juga belum keluar kan dari pemerintah. Oke, berarti Makmum 2 ini sendiri baru sampai sejauh dalam penulisan skrip dulu gitu ya? Iya, sebenarnya kemarin pun sudah sampai meeting produksi lah, menentukan talentnya lah, lokasi lah, apa segala macem gitu. Akhirnya kan memang akan ada penyesuaian karena harusnya tuh udah syuting kemarin bulan puasa gitu. Mestinya kemarin ya. Gitu. Jadi akhirnya ada penyesuaian baru lah. Oke. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, rencana awal film Gibah tuh bakalan tayang kapan sih? Nggak, terus gara-gara pandemi ini jadinya akhirnya keundur-kundur dan nggak tahu gitu. Apa masih belum ada rencana sebenarnya juga? Kalau rencana sih ada, cuma memang kan kemarin belum sempat dipublish juga, udah keburu lockdown kan. Betul. Dan kemarin pun mepet banget sebenarnya, syuting tuh sampai awal Maret. Di saat awal Maret kan Jakarta mulai ada kasus itu. Jadi ya beruntung banget sih, nggak lama setelah ada kasus, syutingnya udah selesai. Syukur. Semuanya dibungkus kan. Jadi ya beruntung sih. Kalau untuk tayang memang sampai sekarang pun masih tarik ulur kalau ngobrol sama produser. Kayak yang mau pasang bulan ini tapi ternyata nggak jadi, mundur juga. Mau pasang bulan ini, nanti aja dulu lah, lihat situasi dan kondisi dulu aja. Tapi untuk dari target sendiri, kalau untuk dari lu pribadi, pengennya tahun ini atau ya udah tahun depan nggak apa-apa gitu? Kalau ngomongin pribadi, pengenan sih, aku pengen semakin banyak orang yang nonton film ini. Jadi ya jangan buru-buru banget ketika bioskop buka langsung ditayangin gitu. Karena pengen lihat dulu antusias orang nonton bioskop seperti apa, dan lihat perkembangan bioskop yang film yang udah jalan itu kayak gimana. Apakah ya besar antusiasnya yang gimana. Karena ya mau nggak mau kita akan dihadapkan fakta bahwa orang sudah lagi drop ekonominya, udah lama tidak ke bioskop dan segala macam. Betul. Nggak mungkin tiba-tiba bakalan semeriah lah, seramai kemarin lah ibaratnya gitu ya. Benar. Nah, kalau dari tadi kita udah sempat ngobrolin mengenai gibah nih. Tapi untuk dari Riza sendiri boleh dong dijelasin sinopsisnya nih. Kita dari tadi belum sempat nanya nih. Gibah itu mengenai cerita apa sih gitu? Dari namanya aja ini udah kayak wah ini. Dan kalau misalnya ngelihat sedikit trailernya juga, itu tuh kayak ada unsur religinya lagi gitu, masih berkaitan sama ada religinya lagi gitu. Kalau buat dari tadi kita ngobrol mungkin kan orang gibah, wah ini ntar ibu-ibu nih lagi bener-bener gosip nih. Ngomongnya tiba-tiba gibah. Nah ini boleh dong diceritain dulu sebentar. Ya, gibah ini terinspirasi dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang orang yang suka menggunjing atau membicarakan aib saudaranya sendiri itu sama saja seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dari itu sebenarnya awalnya, basicnya. Terus kita bikin cerita. Mungkin kalau kita sering nonton di FTV Azab atau semacamnya, itu kan gibah tuh ini banget ya, kelihatan banget kayak yang tahu nggak sih kalau si ini betul. gitu kan. Ini hamil di luar nikah lah, ini apalah gitu kan. Nah, faktanya adalah gibah itu terkadang tidak straight to the point itu gitu. Terkadang nggak kerasa tapi dampaknya bisa luar biasa. Itulah yang ingin di-capture oleh film gibah. Bahwa mungkin obrolan-obrolan yang terlihat ringan, yang terlihat tidak menggibah atau tidak merugikan orang lain, ternyata itu bisa dampaknya luar biasa dibandingkan mungkin kita membunuh atau hal-hal yang lain. Betul. Oke. Nah ini untuk triggernya untuk kayak gue kayaknya menarik nih untuk ngambil topik seperti ini itu dari Riza sendiri gimana sih awalnya? Aku bersyukur ya punya teman-teman aneh. Oke. Nah ini aja lo udah mulai gibah. Udah ngomongin teman lu. Bener. Belum. Obrolan ringan ini mulai. Iya. Tiba-tiba udah mulai mengarah nih. Mau gimana lagi ya, memang teman-temanku adalah sumber inspirasiku gitu. Kebanyakan cerita, bahkan di cerita Makmum pertama, Makmum kedua yang gibah pun juga kalau mau tahu tokoh orang aslinya pun juga ada karakternya sama. Ini ya paling diutak-utik dikit lah biar lebih dramatis. Tapi memang kebanyakan aku sama Vidya sendiri kan juga satu kampus, jadi kita lingkungannya sama lah.
Jadi ketika kita lagi bikin skrip ya tinggal, oh tokoh ini ya si ini, tokoh ini si ini, kelakuannya begini gitu. Iya. Dan mungkin ada beberapa orang yang nih. Ya ini gibah juga ini. Berarti filmnya based on gibah beneran. Nah, itu, kalau orang gibah dosa jariah ya kan, nah kita gibahnya jadi pahala Iya, pahala. karya Jadi lah. ladang inilah duit lah gitu, bermanfaat gitu loh. Dan maksudnya kan biar kita saling mengingatkan diri sendiri, dan mungkin syukur-syukur ada teman-teman yang menonton juga bisa tergugah lah gitu. Tersadarkan. Tersentil ya kalau misalnya, wah ini gibah nih, ntar ujung-ujungnya kena azab nih gue gitu. Waduh, dasar memang. Nah, kalau gitu boleh dong ceritain dulu sendiri untuk awal proses untuk dari pembuatan film Gibah ini, itu udah mulai pertama kali lu menuliskan Gibah itu semenjak kapan sih? Kan tadi lu bilang udah sebenarnya Makum 2 udah mulai duluan tuh proses-prosesnya, tapi untuk Gibah sendiri per bulan apa dan pada tahun berapa sih? Dari akhir tahun lalu Gibah itu, ya sebelum akhir lah. Pokoknya dari tahun lalu Gibah udah mulai. Dari awal tuh sebenarnya aku cuma ngomongin judul doang sama produser. Walaupun memang dari aku sama Vidya sendiri udah punya tabungan cerita untuk Gibah. Sampai akhirnya produsernya setuju, aku ceritain terus segala macam. Terus dari aku sama Vidya ngumpulin beberapa kisah film pendek, kan kami rata-rata nulisnya film pendek ya. Jadi dari tabungan itu dikumpulin jadi satu, jadilah si Gibah ini. Karena memang ya, karena kurang lebih inspirasi kita orang-orang di sekeliling kita. Banyak tentang pergibahan juga gitu. Ketika kita sambungin semuanya, kok kayaknya semuanya tentang gibah gitu. Mungkin kita harus tentang gibah. Ya, udah kita punya ceritanya, ada penulis yang lain juga. Kita proses berbulan-bulan sampai akhirnya ketemu sutradaranya Monty Tiwa waktu itu. Dan sama Monty masih dipercantik lagi naskahnya dan itu. Nah, kan ini kan kita ngomongin mengenai film pendek sama film layar lebarnya Riza kan. Tapi ternyata lo tau gak sih kalau misalnya Riza tuh juga apa ya? Ada bukan ada sangkut paut ya. Ada apa namanya? Ada karya juga selain dari film-film ini. Barusan gue lihat tuh dari Instagram ternyata itu juga ada webtoon juga kan. Pengarahnya emang ternyata Riza juga Riza tuh ternyata ada ini, ada apa namanya, ada karya lain, ada media lain lah karyanya selain film, yaitu webtoon. Bingung nggak lo tiba-tiba dari film gitu terus jadinya web. Ya oke, Smart Viewers, nah ini udah ngobrol-ngobrol lagi bareng dengan Riza, tapi tahan dulu, abis ini kita bakal lebih lanjut lagi ngomongin mengenai proyek-proyek kedepannya lagi. Tadi kan udah sempat membahas mengenai Gibah dan juga beberapa hal yang lain. Oke, abis ini kita akan balik lagi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.